Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Sehat ya insya Allah. Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Oke, mungkin aku izin share screen dulu teman-teman biar bisa ngasih materi sama kalian. Oke, udah terlihat ya di layar kita masing-masing ya. Jadi mungkin ceritanya seperti ini teman-teman. Kemarin aku diberikan sebuah kesempatan untuk menyampaikan kepada kalian suatu materi yang ini merupakan salah satu materi yang diberikan saat diklat calon Dewan Ambalan atau di sini dinamakan Dikcada online ya, di Wira Puspawiata. Mungkin sebenarnya untuk aku memberikan materi ini tuh sudah tidak perlu ya teman-teman, melihat dari eh, tugas-tugas yang udah kalian jawab gitu. Jadi mungkin dari kalian membaca materi saja kan sudah bisa untuk menguasai materi kepanitiaan ini. Jadi modelnya untuk hari ini kan ini sebenarnya hari Senin itu simulasi, hari Senin itu hari Rabu itu pemberian materi dan setelah hari Rabu itu adalah simulasi seperti kemarin, simulasi untuk rapat. Sedangkan ini adalah simulasi untuk kepanitiaan seperti itu. Karena kita nanti mainnya simulasi, jadi kemarin Dewan Ambalan itu terjadi suatu kebingungan. Simulasi seperti apa ya kepanitiaan itu. Nah, kemarin coba aku cek dari teman-teman semua, kelihatannya juga sudah paham mengenai materi kepanitiaan dari pengumpulan tugas yang ada di Google Classroom teman-teman semua, dan alhamdulillah yang tidak mengumpulkan kemarin hanya satu orang, dan aku lihat tadi ada dua orang yang terlambat, tapi aku anggap dari semua teman-teman yang ada di sini menguasai materi ini. Jadi aku ubah temanya atau skemanya Dewan Ambalan. Nanti bentuknya hari ini adalah kita simulasi. Jadi aku nanti di sini bukan akan menerangkan materi kepada kalian, tetapi aku akan memberikan suatu tugas kepada kalian. Tugasnya apa? Nah, tugasnya kayak gini. Kan kalian udah paham nih mengenai materi kepanitiaan. Nanti kita bahas juga sedikit. Jadi nanti pada materi itu atau pada acara hari ini, nanti tugas kalian ini loh, buatlah suatu kepanitiaan untuk mengadakan acara latihan dasar kepemimpinan yang dan manajemen organisasi di masa pandemi COVID-19. Dan ini nanti harapannya, aku nyebutnya apa ini, calon Dewan Ambalan semua ya, benar-benar ngadain acara ini, kayak gitu. Jadi meet sama aku hari ini atau 1 jam ke depan nanti, itu nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian tentang kebutuhan apa saja sih yang kalian butuhkan untuk tugas ini. Apabila tidak ada ya kita cukupkan meet-nya hari ini dan aku tunggu tugasnya beberapa minggu yang akan datang. Seperti itu mungkin akan aku kembalikan kepada moderator ya atau Dewan Ambalan untuk bisa memoderatori dari Sangga Inti. Apabila ada pertanyaan mungkin bisa ditampung untuk aku bisa jawab. Seperti itu. Dari Dewan Ambalan atau Sangga Inti ada pertanyaan dulu mengenai tugas dan juga jalannya acara untuk hari ini. Oke, ditunggu responnya dulu dari teman-teman semua. Aku coba jelasin lagi ya. Jadi kan kemarin sudah diberikan suatu penugasan dan materi. Ternyata dari penugasan dan materi itu teman-teman sudah paham. Dan acara pada hari kedua ini sebenarnya adalah simulasi. Sehingga untuk acara 1 jam ke depan nanti, kita acaranya adalah benar-benar simulasi. Jadi nanti kita akan buat suatu kepanitiaan, dan kepanitiaan ini akan benar-benar teman-teman praktekkan, dan nanti harapannya acara ini benar-benar ada untuk teman-teman sendiri atau nanti untuk organisasi lain yang ada di SMA Negeri 1 Pabelan terserah, tapi targetnya ini acaranya benar-benar ada, seperti itu. Nah, ini bentuknya adalah penugasan atau gimana nanti. Dan hadirnya aku di sini akan menjawab dari teman-teman semua mengenai mengenai kegalauan teman-teman atas materi yang kemarin telah diberikan. Materi yang telah diberikan kemarin kan adalah materi tentang kepanitiaan dan itu mencakup ketua panitia dan lain sebagainya. Nah, dari sisi mana sih teman-teman yang nggak paham untuk menjawab penugasan ini? Apabila teman-teman sudah merasa paham, ya sudah kita akhiri saja untuk kita langsung membuat kepanitiaan atau dari tugas ini, karena kita di sini bentuknya adalah simulasi. Mungkin seperti itu. Dari calon Dewan Ambalannya dulu deh. Dari penugasan ini ada pertanyaan tidak? Kalau tidak, ya sudah
berarti kita sudahi sampai di sini saja. Seperti itu. Monggo ditanggapin dari calon Dewan Ambalan yang kemarin sudah mengumpulkan tugas. Ayo jangan. Oke, baiklah. Karena mungkin tanggapannya kok masih meragukan ya. Coba aku terangin sedikit deh buat teman-teman semua. Seperti itu teman-teman di penambalan apabila tidak menjawab ya nggak akan aku terangin juga. Gimana? Aku terangin sekali lagi mengenai panitia, baru kita masuk ke tugas ini. Atau kalian mau apa nih gitu? Langsung tugas aja mas, nggak usah diterangin. Udah paham kok sebenarnya. Kami cuma takut nyampainya gimana supaya masnya nggak bingung juga kayak gitu. Atau coba aku terangin dulu sedikit. Halo, calon Dewan Terangin Ambalan. aja Kak. Terangin aja kak. Terangin Kak. Oke, diterangin ya. Mungkin sebelum kita diterangin, kita akan kembali ke sini dulu. Kalau misal kita cross check dari tugas yang telah saya berikan ya di kelas kemarin, teman-teman kan kemarin sebenarnya udah diberikan penugasan mengenai pengertian-pengertian dan tugas nih. Ya, kita coba cek. Dari penugasan yang tidak menerahkan itu ada Ari Mulyani. Ari Mulyani ada di sini. Tidak Halo? Kak. Nggak ada Kak. Oke, nggak ada ya. Oke, nggak ada itu kenapa ya? Keluar atau GC-nya error Kak. GC-nya error? Tapi mengerjakan tugas tidak beliau, si Kak Ari ini. Ini cowok apa cewek sih? Cewek. Cewek. Oke, Kak Ari ini mengerjakan tugas tidak? Atau tahu tugasnya tidak? Tahu Kak. Oke, baik. Jadi kita langsung masuk aja ya. Ini kan sebenarnya teman-teman semua udah paham nih materi-materinya. Kita ambil satu contoh di jawabannya punya si Afra ini. Di sini kan dia menjawab, Kak Afra ini menjawab pengertian ketua panitia dan lain sebagainya. Sampai ini benar-benar menjiplak kelihatannya ini teman-teman. Ditulis runtut, oh tidak ada di request ternyata. Sampai semua jawabannya benar-benar dijawab. Sebenarnya kan ini juga sudah menjelaskan kepada teman-teman semua ya, dan kepada saya juga. Sebenarnya teman-teman itu sudah paham mengenai materi yang ada di sini. Tapi kita coba bahas sekali lagi mengenai materi itu apa sih. Kita akan masuk Bismillahirrahmanirrahim, materi kepanitiaan. Materi kepanitiaan akan aku terangin dulu mungkin dari apa itu kepanitiaan. Jadi di sini nggak ada langsung ini ya, tema tujuan gitu ya, nggak ada pengertian dari kepanitiaan itu apa. Jadi secara garis besarnya kalau misal teman-teman ketahui sama-sama, mungkin kepanitiaan ini bukan suatu hal yang asing buat teman-teman semua. Bahkan ini mungkin teman-teman semua sudah pernah menjadi suatu bagian dari kepanitiaan ini. Kepanitiaan itu apa sih? Kepanitiaan itu apabila kita jelaskan itu adalah suatu unit atau suatu kelompok atau suatu kumpulan orang yang mana itu memiliki suatu tujuan, memiliki suatu tugas untuk melaksanakan suatu program, merealisasikan suatu program. Di sini kita mengenal yang namanya program Dewan Ambalan. Jadi Dewan Ambalan kan punya program-program. Salah satunya program adalah diklat online yang teman-teman laksanakan ini. Pasti dalam diklat online ini ada suatu kepanitiaannya. Jadi kalau misal kita definisikan dari beberapa fakta yang telah kita temukan tadi, definisi dari suatu kepanitiaan apa? Panitia adalah suatu unit yang dibuat atau dibentuk untuk melaksanakan suatu program guna merealisasikan suatu program kerja dalam suatu organisasi. Contohnya adalah kepanitiaan diklat online yang teman-teman laksanakan sekarang ini. Itu dari kepanitiaan. Terus misal ada pertanyaan lagi, Dewan Ambalan itu sama kepanitiaan strukturnya gimana? Struktur Dewan Ambalan dan kepanitiaan itu adalah suatu struktur yang tidak tersambung. Atau misal kita bisa definisikan dia tidak punya struktur tetap seperti itu. Karena nyabangnya apabila teman-teman ketahui dari kemarin Dewan Ambalan kan tidak ada turun ke bawah panitia atau apa.
Nah, itu dari bidang mana kan nggak ada. Sebenarnya kalau misal teman-teman langsung cari panitia itu ada di mana, ya panitia itu ada di bawahnya Dewan Ambalan yang memiliki garis lurus, dan yang memerintah itu siapa? Langsung Dewan Ambalannya secara keseluruhan. Jadi pangkatnya dalam suatu hierarki atau dalam suatu tatanan Dewan Ambalan di atasnya panitia. Sehingga apa definisi di sini? Definisi di sini berarti kepanitiaan itu tidak harus atau tidak Dewan Ambalan. Jadi panitia itu boleh di luar Dewan Ambalan. Sehingga apabila teman-teman mengadakan suatu acara yang besar, panitianya boleh tuh ngundang dari sekolah lain bahkan, atau mungkin kita bisa ngundang dari teman-teman yang lain. Contohnya teman-teman kalau misal tahu ya, acara besar di SMA Negeri 1 Pabelan itu adalah Lusrum atau ulang tahun SMA Negeri 1 Pabelan. Itu yang punya proker siapa? Kesiswaan yang dilimpahkan kepada organisasi intrasekolah atau kita kenal di sini dengan nama OSIS. Apakah panitianya pure dari OSIS? Tidak. Jawabannya panitia yang ada di sana biasanya OSIS itu akan open recruitment. Siapa sih yang mau jadi panitia? Jadi nanti panitianya itu akan banyak dari siswa-siswa seperti itu. Tapi itu kondisional ya teman-teman. Apabila dibutuhkan untuk open recruitment ya open recruitment. Tetapi kita melihat dari kebutuhan dari anggota yang ada di panitia itu. Oke, kita masuk ke yang pertama. Ada tema dan tujuan teman-teman. Dalam suatu kepanitiaan, dalam suatu acara pasti ada tema dan ada tujuan. Tema itu apa? Ya yang seperti ada di sini. Adalah suatu gagasan pokok atau ide pikiran, pola penyajian, atau pengemasan acara. Sedangkan tujuan adalah suatu target yang ingin dicapai. Lah ini gimana sih Kak dalam penerapannya? Nanti apabila teman-teman menanyakan dalam penerapannya seperti apa, tujuan ini biasanya telah dirumuskan jauh sebelum acara itu ada. Di mana perumusan itu? Perumusannya biasanya dalam program kerja. Itu ada tujuan-tujuan. Nah, sedangkan tema itu apa? Tema itu biasanya ditetapkan oleh ketua panitia atau oleh panitia yang ada di sana sebagai bagaimana sih untuk seninya atau caranya untuk mencapai tujuan yang ada ini. Sehingga di sini diartikan ini adalah ide pikiran atau pola penyajian atau cara pengemasan acara untuk mencapai tujuan yang ada di bawah ini. Jadi hubungan antara tema dan tujuan seperti itu ya. Tujuan itu targetnya, sedangkan tema adalah cara kita mengemas acaranya. Kita lanjutkan. Susunan panitia. Susunan panitia dalam suatu kepanitiaan nggak lepas. Ini yang tertulis di sini adalah secara umum yang digunakan dalam Wirapuspawiata. Tetapi kita boleh menambah lain atau menambah seksi yang lain. Ini kita terangkan yang ada di sini aja. Pertama ada ketua panitia. Itu pasti wajib dalam suatu kepanitiaan. Ada sekretaris, ada bendahara, ada seksi acara, ada akpertrans. Akpertrans itu apa Kak? Akpertrans itu kepanjangan, akomodasi, perlengkapan, dan transportasi. Biasanya disingkat dengan akpertrans. Ada seksi konsumsi, yang hobi masak, ini adalah salah satu biasanya pilihan favorit. Terus ada juga seksi dokumentasi. Kita lanjutkan. Ini adalah contoh penyusunan kepanitiaan. Dari sini mungkin teman-teman ada yang mau menanyakan nggak ini dari susunan ini? Mungkin sudah tidak asing ya, apalagi bagi teman-teman yang kemarin menjadi OSIS mungkin atau yang pernah bergelumet di sini. Jadi dalam suatu susunan kepanitiaan ada yang namanya penanggung jawab. Ini yang di atas ini tidak pernah bisa geser teman-teman, penanggung jawab acara pasti kepala sekolahnya kita. Terus yang di bawahnya ini adalah pengarah atau di sini itu namanya sebenarnya pembina-pembina yang kita miliki. Terus di sini ada jabatan lain, ada koordinator. Koordinator dalam suatu acara itu biasanya kalau misal kita di OSIS ya ketua OSISnya, apabila koordinator lagi nanti bisa turun ke seksinya apabila di OSIS, atau misal kalau misal kita di pramuka koordinatornya cukup pradana putra, pradana putri. Terus ada yang namanya ketua panitia. Turun sampai yang ada di sini. Tugas pokok panitia. Nggak perlu aku jabarin lagi ya teman-teman. Intinya mungkin teman-teman sudah ketahui sama-sama apa itu tugas dari ketua panitia sampai seksi-seksi yang lain. Sekarang mungkin aku teranginya urutannya saja. Urutan bagaimana sih ketua panitia atau penyajiannya untuk suatu acara. Kita contoh ambil adalah diklat yang kita laksanakan hari ini.
nanti sebelum diklat atau sebelum acara ini ada, pasti kita punya modal. Yang pertama, kita sudah ada tuh tujuan. Jadi seperti yang awal tadi, tujuan itu ada sebelum acara itu atau program itu ada. Jadi ada tujuan dulu, baru nanti dibentuk satu program. Nah dari tujuan ini apa sih? Dari program ini tujuannya apa sih kayak gitu. Terus habis kita punya tujuan, kita di sini punya yang namanya ketua panitia. Ketua panitia biasanya juga ditunjuk di awal teman-teman. Saat program kerja itu aja. Ada sebagai penanggung jawab biasanya. Jadi nanti akan ada penanggung jawab seperti itu. Nah, nanti ketua panitia tugasnya apa? Karena dia di awal, nanti dia akan mengkonsepkan ya teman-teman. Mengkonsepkan mengenai materi-materi kepanitiaan seperti itu. Terus, materi-materi atau teknis-teknis tentang terkait kepanitiaan. Dan bahkan dia nanti juga akan membuat yang namanya timeline. Timeline itu apa? Timeline itu adalah batasan-batasan atau arah gerak atau jadwal dari kepanitiaan itu. Jadi nanti ketua panitia di sini akan membuat ini konsep detail dan pelimpahan tugas kepada kepanitiaan. Itu tugas dari ketua panitia. Tapi ini akan teman-teman baca sendiri saja. Ini tidak hal yang kompleks gitu ya. Jadi bisa lah dicerna. Terus nanti ada sekretaris. Nah, di sini bisa teman-teman klik. Kita akan masuk ke eh, sorry. Ini adalah tautan ke suatu link nanti ya. Nanti akan diperlihatkan contoh proposal kayak gimana, surat undangan gimana, laporan pertanggungjawaban seperti apa. Itu terus di sini adalah contoh anggaran. Nggak perlu aku terangin juga, mungkin bisa dibaca-baca sendiri. Seksi acara seperti apa. Seksi acara intinya mengkonsep acara, membuat rundown acara, mengatur jadwal, dan lain sebagainya seperti yang tertera di sini. Ini contoh rundown acara teman-teman. Akper Trans, intinya itu adalah penanggung jawab untuk peralatan, sarana prasarana. Terus ada seksi publikasi dan dekorasi terkait bagaimana nanti mempublikasikan acara itu, pembuatan MMT, dan lain sebagainya terkait dengan dekorasi. Terus ada seksi konsumsi. Sebenarnya masih ada satu seksi lagi yang mungkin diperlukan, yaitu mungkin teman-teman juga sudah tidak asing, yang namanya seksi P3K ya teman-teman. Atau mungkin ada tambahan lagi nanti terkait seksi dana usaha. Apabila ada kekurangan dana, nanti akan dibuat suatu seksi yang itu fokus melakukan atau menjadi penanggung jawab untuk pengumpulan dana kayak gitu. Itu untuk materi dari kepanitiaan. Dari teman-teman ada pertanyaan nggak? Atau kalau misal sudah tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke materi yang tadi, yaitu kita akan membahas mengenai tugas teman-teman tadi. Kayak gitu, aku kembalikan kepada teman-teman 2021 ya nyebutnya. Oke, angkatan 21 dipersilakan. Gimana? Ada pertanyaan tidak? Kalau misal tidak, kita akan masuk ke tugas deh. Tidak, Kak. Oke, yang lain bisa menjawab juga atau sudah Tidak, paham Kak. nih? Tugas saja, Kak. Oke, tugas saja. Karena teman-teman sudah menghendaki ke tugas saja ya, kita akan masuk ke tugas saja. Yang tugasnya tadi itu adalah seperti yang tampil di layar kita masing-masing. Bisa dilihat ya teman-teman. Sorry, switch dulu. Oke, buatlah suatu kepanitiaan teman-teman. Jadi nanti teman-teman harapannya buat suatu kepanitiaan ya. Lah kepanitiaan ini nanti tugasnya arahannya kayak gimana? Arahannya nanti teman-teman semua. Oke, bentar. Oke, jadi nanti teman-teman semua, kalian silahkan nanti buat suatu kepanitiaan. Jadi dalam suatu kepanitiaan itu, nanti tujuannya ini loh, membuat suatu latihan dasar kepemimpinan yang mana ini nanti akan ada manajemen soal organisasi. Kayak gitu. Dari yang ada di sini, ada pertanyaan nggak? Kalau enggak ya saya cukupkan, nanti langsung ke tugas saja. Aku akan limpahkan kepada teman-teman untuk
Aku akan tanya terkait ini akan dilaksanakan kapan. Nanti kita akan bentuk kepanitiaan yang jadi ketua panitia siapa sampai seksi acara siapa. Kemarin sudah diberikan simulasi rapat, jadi nanti yang memimpin rapat adalah kalian sendiri dan kami selaku panitia dan juga saya pemateri akan melihat saja. Jadi ini kesempatan terakhir kepada teman-teman apabila ingin menanyakan informasi mengenai tugas ini. Jadi ini benar-benar nanti akan teman-teman praktekkan gitu. Jadi nanti teman-teman benar-benar ngadain acara ini gitu. Acaranya berupa diklat manajemen organisasi di kala masa pandemi. Pesertanya siapa? Pesertanya nanti bisa teman-teman sendiri atau bahkan nanti mengundang dari organisasi lain seperti itu. Oke, untuk teman-teman ada pertanyaan lagi tidak? Khususnya angkatan 2021. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke tugas. Mungkin yang pertama kita pembentukan kepanitiaan terlebih dahulu. Atau masih ada pertanyaan tuh mengenai materi yang masih belum paham. Kak, apabila aku jadi ketua panitia, terus ada acara kayak gini, berarti pertama yang aku laksanakan apa? Duh, apa ya? Kok baru kepikiran. Kalau misalnya aku jadi seksi acara dan acaranya seperti ini, aku harus melakukan apa ya, Kak? Loh, kok baru kepikiran. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, apabila teman-teman masih ada pertanyaannya seperti itu, tolong tanyakan di awal. Jangan nanti saat sudah jalan dan aku udah mempercayakan tugas ini dan nanti akan jadinya mospo atau ibaratnya kalian nggak bisa melaksanakan seperti itu. Jadi teman-teman harapannya, yuk kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, ditanyakannya sekarang saja. Seperti itu. Oke, nggak ada ya teman-teman. Kalau nggak ada kita akan lanjutkan saja. Benar-benar ini tanggung jawab besar teman-teman. Mungkin aku akan tanya ini dulu. Targetnya mau kapan teman-teman? Atau tanggal pelaksanaannya? Atau dari Dewan Ambalan ngasih target juga boleh mungkin. Sebelum MA, setelah MA. Halo, aku sendirian kah di sini? Oke, kita coba cek meet. Orang yang biasa untuk tidak menjawab. Salis. Ada yang namanya Salis? Orangnya di sini hadir? Salis? Hadir, Kak. Oke. Salis sudah paham belum mengenai tugas dan juga materi hari ini? Insya Allah sudah, Kak. Oke, sudah ya. Karena udah jawab sudah, kamu nih karena udah paham materi dan udah paham tugasnya, menurut kamu, kalau misal kamu jadi panitia, sanggupnya kapan acara ini terrealisasi? Atau kamu minta target, ibaratnya kalau ditantang target, kamu berani ngasih tanggal berapa gitu? Sebelum Agustus berani nggak? Jadi berarti ini masih tanggal berapa ini? Tanggal 16. Sebelum Agustus berani nggak acara ini terrealisasi? Kalau kalau udah siap semua berani, Kak. Loh, enggak, kamu akumulasikan aja. Menurutmu sebelum Agustus sudah siap apa belum gitu? Gimana? Insya Allah siap, Kak. Oke, siap ya. Oke, sebelum Agustus. Aku tulis nih, sebelum Agustus ya. Duh, sebelum... Persetujuan dari teman-teman aja, Kak. Ya, aku tulis dulu, nanti dari teman-teman kalau mau yang lobby ya di lobby. Kalau misal teman-teman mau diam kan berarti setuju. Iya nggak? Setuju dong. Kalau diam berarti setuju. Kan ini Ya satu udah. usulan dulu. Oke, kita lanjutkan deh. Targetnya Agustus nih. Yang mau jadi ketua panitia siapa nih? Voting aja, Kak. Aku nggak suka voting ya. Jadi dalam suatu organisasi khususnya pramuka, hal yang dikedepankan itu bukan voting teman-teman, musyawarah sebenarnya. Dari Vera tadi, Vera kamu mengusulkan teman siapa itu baru boleh, bukan voting loh. Kalau musyawarah itu kayak gini, misal contoh, kita dalam berapat atau kita diskusi, itu bukan mengutamakan voting. Voting itu opsi terakhir teman-teman. Jangan dijadikan suatu opsi pertama. Jadi apabila kita musyawarah itu misal kita ngusulkan dulu, ngusulkan teman atau mengajukan diri saya sendiri dengan alasan
Saya mengajukan Salis, Kak. Kenapa? Karena dia yang ngasih target tanggal segitu, sehingga harapannya dia juga sudah paham. Saya ngasih usulan, Kak. Eh, siapa ya? Sing laki. Setiawan, Kak. Septiawan, Kak. Kenapa kok Septiawan? Karena dia laki-laki, mungkin dia lebih cocok untuk jadi ketua panitia, Kak. Itu nanti usulan-usulan seperti itu akan disanggah sama teman-teman yang lain. Oh, saya setuju, Kak, dengan Septiawan karena dia cocok untuk menjadi ketua panitia dan dia adalah laki-laki. Sehingga harapannya pemikirannya itu tidak sempit. Karena kalau cewek kan selalu apapun yang terjadi, yang benar cewek kayak gitu kan. Iyalah, yang cowok pasti paham. Oke, kembali lagi pada subtopik, teman-teman. Sehingga aku kembalikan kepada teman-teman nih. Kalau tadi Vera mengajukan voting, maaf dulu ya, Dek. Voting jangan dulu deh, kita diskusi dulu atau musyawarah dulu. Vera, kamu ngajuin siapa, Ver, untuk menjadi ketua panitia? Septian aja Kak, mungkin bisa bertanggung jawab gitu loh Kak. Waduh, oke, Septian ya, kita tulis Septian. Dari teman-teman yang lain? Atau kita coba speak up dong, Septian. Ya Kak. Gimana, Kak Septian bisa atau sanggup untuk menjadi ketua panitia untuk acara? Nanti acaranya berupa latihan dasar kepemimpinan ya, tentang manajemen organisasi di masa pandemi COVID-19. Gimana Kak Septian? Insya Allah Kak. Oke, insya Allah. Kayak jadi kamu jadi ketua panitia ya. Oke, karena Septian menjadi ketua panitia, sebenarnya hak Septian untuk menunjuk seksi-seksi yang lain. Tetapi karena kita biasanya mengadakan suatu diskusi dan lain sebagainya, kita adakan diskusi. Dan alhamdulillah teman-teman, karena sudah tertunjuk suatu ketua panitia, mungkin akan aku serahkan lagi diskusi ini kepada Septian. Dan sekalian mungkin Septian kamu bisa mengaplikasikan ilmu dari apa yang kamu dapatkan kemarin mengenai bagaimana tata cara rapat. Nanti dari targetnya kamu bisa nyusun tuh ketua panitia, susunan panitia. Jadi nanti targetnya kamu bisa nyusun susunan panitia. Tuh, pulpenku habis. Susunan panitia. Terus habis bisa buat susunan panitia, nanti harapannya kamu juga bisa membuat tema. Tujuannya nanti akan dari aku. Tujuannya nanti satu, mengenalkan mengenai bagaimana cara adaptasi organisasi di masa pandemi. Terus yang kedua, pengaplikasian teknologi. Oke, mungkin itu aja tujuan dari acaranya. Untuk Septian nanti kamu nentuin susunan panitia, tema, dan kapan tanggal pastinya untuk acara ini. Kapan ya? Oke, mungkin itu ada yang mau menyanggah atau menanyakan terlebih dahulu untuk acara ini. Kalau sudah, aku berikan waktu dan layar kepada Septian dan Dewan Ambalan mungkin bisa membantu apabila ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Gimana Septian? Ya Kak. Oke, Septian udah paham mengenai acaranya apa belum? Masih agak bingung Kak. Ini gimana ya? Maksudnya Aku itu kasih. Gimana? gimana Kak? Gimana? Sebenarnya teman-teman, aku tuh tidak tipikal orang yang tidak suka mengulangi ya. Jadi aku tadi kan sudah memberikan beberapa kali kesempatan. Nanti tolong diingat buat teman-teman, apabila dikasihkan kesempatan untuk bertanya tentang ketidakpahaman, coba tanyakan kayak gitu. Oke, Septian tadi mau tanya apa? Itu berarti kan acaranya gitu kayak acara online gitu Kak. Oke, satu aja itu. Atau ada lagi? Itu dulu Kak. Itu aja Kak. Oke. Oh iya, Kak Lutfi yang rekam layar aku. Oke, Septian. Jadi kan ini latihannya sebenarnya boleh sih kalau kamu bisa melaksanakan secara offline. Tapi bisa atau tidak, itu pertama. Yang kedua,
harapannya ini emang dilaksanakan secara online kayak gitu. Terkait manajemen organisasi ya. Manajemen organisasi itu apa saja sih materinya? Ya tidak jauh berbeda dengan apa yang kamu dapatkan hari ini. Tetapi ini arahannya pada ini loh, manajemen organisasi di masa pandemi. Jadi nanti materi-materi yang diberikan mungkin tentang pengaplikasian teknologi-teknologi, terus motivasi-motivasi apa sih yang diperlukan untuk kita bisa tetap berorganisasi di kala masa pandemi kayak gitu. Gimana Septian? Sudah paham mengenai materinya? Insya Allah Kak, sudah Kak. Oke, karena sudah, aku berikan kesempatan ke kamu untuk memimpin jalannya rapat ya. Kayak gitu, kamu yang moderatori dan lain sebagainya. Dan nanti kami selaku panitia dan pengisi acara akan melihat saja. Kamu butuh waktu berapa menit untuk diskusi Septian? Ya mungkin agak lama aja Kak. Aku butuhnya waktu pasti. 1, 10, 30, 1 jam gitu. 20 menit lah Kak. Oke, 20 menit. Berarti kalau sekarang jam 13.40 aku tunggu berarti jam 14.00. Seperti itu Septian. Siap Kak. Oke, untuk waktu dan layar aku berikan kepada Septian. Terima kasih. Oke, atau aku berikan kesempatan lagi deh buat teman-teman apabila ada pertanyaan dulu. Selain Septian tadi, ada pertanyaan nggak? Kalau misal nanti di tengah-tengah, apabila kamu ditunjuk sebagai seksi acara, gimana atau dan lain sebagainya kayak gitu, nanti kamu jangan bingung juga kayak gitu. Teman-teman yang lain ada pertanyaan? Kak. Ya, Berarti oke. ini Sebentar Septian. Dewan Ambalan bisa tolong dicatat ke dulu. Nanti dikirim di kolom chat bisa nggak? Jawab kita nanti. Pertanyaan-pertanyaannya. Kayaknya banyak juga sih ini. Bisa ya Dewan Ambalan. Oke, gimana Septian? berarti 7 kepanitiaan ini sama sekretaris bendara gitu masuk Kak. Ya, seperti ya yang jadi susunan panitia. Oke, aku jawab ya. Aku tampung dulu aja. Itu aja pertanyaan kamu atau gimana? Ya itu Aku aja Kak. tampung dulu. Masalahnya kan kalau bendara kan pasti ya ngurus-ngurus dana lah gitu Kak. Kan ini online gitu Kak. Jadi gimana? Oke, berarti pertanyaan kamu ada dua nih. Yang pertama, Ya Kak. susunan panitia itu apa? Apa saja yang dibutuhkan? Yang kedua, pengaplikasian setiap seksi kayak gitu. Iya Kak. Oke, dua pertanyaan. Teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi? Dicatat dulu ya, panitia di chatnya. Nanti coba aku jawab. Atau cuma Septian ini yang belum paham? Kalau misal berarti seperti itu, Septian, aku lempar ke teman-temanmu gimana, Sep? Ini berarti kan teman-teman udah paham tuh, karena mereka nggak ada yang tanya. Iya nggak, Sep? Iya Kak. Oke, aku lempar kepada teman-teman deh. Coba pertanyaan Septian tadi dijawab. Biar pada melek semua ini. Siapa ya? Aku nggak pada kenal sih. Oke, Dewan Ambalan mungkin bisa bantu aku orang yang kiranya kurang apa ya, kurang aktif gitu untuk bisa speak up nanti. Oke, kepada Dewan Ambalan mungkin bisa ngasih tahu dulu teman-teman siapa aja gitu. Gimana teman-teman? Dewan Ambalan, say hi. Tunjuk satu adikmu, Dek. Siapa? Siti Bari. Oke, yang ditunjuk tadi kelihatannya aku terdengar Siti gitu ya. Siti siapa ya? Siti Bariyah mungkin. Oke, Kak Siti mungkin bisa dibantu menjawab Kak pertanyaan dua tadi yang ada di kolom chat. Kok belum Iya, Kak. dituliskan? Oke, Kak Siti tolong dijawab pertanyaannya. Tadi pertanyaannya lo mana kok nggak ada di kolom chat? Oke, pertanyaannya tadi ada dua. Yang pertama, struktur panitia apa saja sih yang dibutuhkan? Yang kedua, tugas dari setiap struktur itu seperti apa pengaplikasiannya Kak? Kayak gitu kayaknya tadi. Oke, Kak Siti mungkin bisa membantu menjawab dulu Kak Siti. Kalau untuk struktur kepanitiaan
kayaknya semua kan tetap masuk Kak, tapi mungkin kayak sedikit berbeda. Kayak kan kalau seumpamanya bendahara kan kalau memegang uang itu kan kayak mungkin ke sama kayak ke seksi apa sih konsumsi Kak, kayak konsumsi itu kan menganukan uang. Nah, uangnya itu kalau dibuat secara online mungkin bisa buat nganu kuota gitu Kak, mungkin. Oke, terima kasih Kak Siti. Septian sudah Ya, cukup Kak. menjawab belum? Benar, belum Kak. Ini Belum. kalau seumpama eh, buat beli kuota gitu. Beli kuota berarti kan kita tanggung jawab kita gitu Kak, tanggung jawab panitia. Terus berarti bendahara harus mencari dana gitu Kak atau gimana? Oke. Membuat proposal mungkin. Hobi. Gimana Siti? Kayak kita membuat proposal, kalau memang kita gak ada biaya kan, kita membuat proposal minta kepada penanggung jawab gitu Kak, tentang Oke. kebiayaan. Baik, itu tadi jawaban dari Siti. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bantu. Siti, kamu nunjuk satu temanmu, Siti. Terserah, Siti. Ibnu Kak. Oke. Kak Ibnu mungkin bisa dibantu dari dua pertanyaan yang membingungkan Kak Septian ini, kayak gitu. Terkhusus, bagaimana sih Kak? Berarti nanti tanggung jawab kuota ada di kita. Terus uangnya minta ke siapa Kak? Kan kita nggak punya uang. Gitu, Kak Ibnu bisa dibantu? Mungkin ya Kak, mungkin itu aja Kak, apa tuh namanya, uangnya tuh minta apa Oh, dari urut. Kak Ibnu urut dari satu pertanyaan satu. Satu yang ada di kolom chat itu loh, yang diketik sama akun Wirapuspa. Ada atau di kalian? Di aku ada sih. Ada Kak. Oke, gimana? Sok atuh. Kak Ibnu, pertanyaan ada dua tuh. Aku bacain kalau misal kamu nggak bisa baca. Yang pertama, struktur kepanitiaan apa saja sih Kak yang dibutuhkan saat ini gitu. Terus yang kedua, pengaplikasian untuk setiap tugas di panitia itu seperti apa kayak gitu. Kak Ibnu bisa bantu jawab? Gimana Kak Ibnu? Aduh, kok diem ini? Oke, mungkin lempar lagi ke teman lain. Atau Kak Ibnu udah bersuara. Gimana Kak Ibnu? yang nomor satu kan itu Ya nomor satu. struktur kepanitiaannya itu buat panitia sekretaris bendahara Ya, terus? di acara seksi nah, per trans seksi publik dok sama seksi konsumsi. Oke, itu untuk jawabannya Kak Ibnu. Jadi dari jawabannya Kak Ibnu, panitianya tetap seperti yang tertulis di materi. Kayak gitu ya Kak Ibnu. Oke, terima kasih Kak Ibnu. Mungkin bisa dijawab juga Kak Ibnu mengenai jawaban dua atau kamu bisanya bantu di pertanyaan pertama saja. Cuma bisa bantu nomor satu saja Kak, Oke, Kak Ibnu. Sama Kak Badriah tadi kan kamu dilempari. Sekarang kamu lempar deh ke teman kamu. ke Fauzi aja Kak. Coba. Fauzi Kak. Oh ya, Muhammad Fauzi Alifuddin. Halo Kak Fauzi. Kak Fauzi bisa bantu tadi nggak? Jawabannya apa? Halo Kak Fauzi. Gimana Kak? Tadi pertanyaannya ada dua.
di chat itu. Kamu bisa bantu jawab nggak? Halo. Suaranya nggak jelas, Kak. Soalnya patah-patah di sini. Oke sih. Oke. Soalnya patah-patah ya. Coba jawab yang ada di chat aja sih. Bisa dong. Dibaca Bentar, itu kan Kak. nggak patah-patah. Kalau suaraku patah-patah mungkin bisa dibaca yang ada di chat. Kok patah-patah? Oke, mungkin Dewan Ambalan bisa dibantu diketikkan apa yang aku omongkan di chat ya. Supaya bisa dibaca dengan kualitas yang misal sinyalnya kurang bagus kayak gitu. Oke, gimana teman-teman? Tuh, aku kembalikan kepada Kak siapa tadi? Septian. Kak Septian sudah cukup menjawab apa belum Kak Septian dari beberapa teman-temanmu? Mungkin perlu tambahan dari Kak Gun. Oke, aku nanti terakhir aja. Aku cuma cross check sekalian aja sih. Materi ini udah mengendap belum sih di kalian gitu. Kita lanjutkan ya. Fauzi kelihatannya terkendala sinyal teman-teman. Jadi mungkin kita lanjut ke orang lain saja. Mungkin kamu punya pandangan, Septian, temanmu yang bisa kamu ajak untuk, oh ini kelihatannya orangnya bisa memahami materi yang disampaikan tadi sih gitu. Bisa nggak teman? Siapa? Afra, Kak. Afra. Oke Kak Afra, bisa speak up untuk open mic dan juga menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat tadi. Ya, Kak. Ya, ditunggu Kak. Kalau struktur kepanitiaannya itu sama yang di materi. Alasannya apa? Hah? Alasannya apa? Kan tadi Badriah ada alasannya dikit toh tadi. Kalau kamu alasannya apa kok sama? Emang di materi gitu. Oke, karena di materi kayak gitu. Oke, dilanjutkan. Jawaban nomor 2. Jawaban nomor 2 kayak gimana? Yang ini yang suruh ngaplikasikan tugas setiap panitia yang apa gitu loh, masih bingung. Kata-kata dari soal yang masih bingung atau kamu belum paham soalnya apa? Belum paham soalnya apa. Oke, aplikasi kan kalau misal di Android atau di apa itu yang sering kita gunakan gitu ya. Berarti arti dari pertanyaan itu tuh cara kita atau ibaratnya gimana sih kita benar-benar melakukan tugas-tugas dari setiap panitia itu apa. Jadi setiap panitia itu tugasnya itu apa gitu yang dilakukan itu, yang digunakan gitu. Jadi misal ketua panitia nanti tugasnya akan ini itu. Karena di masa pandemi kayak gini sehingga bergeser tuh jadi seperti ini. Paham nggak, Afra? Oke, paham ya. Oke, untuk teman-teman yang lain gimana? Lo kok diem? Oke, halo. Halo guys. Gimana nih, Septian? Teman-temanmu nggak pada bisa speak up untuk menjawab ini? Jadi gimana? Perlu bantuan lagi? Iya, Kak. Dari Kak Gun aja, Kak. Sekalian. Dari aku, dari teman-temanmu dulu. Jangan aku. Kalau aku nanti kayak aku kan bukan temanmu di sini. Waduh, aku mau materi di sini. Nggak jadi teman dulu kita ya. Kita musuhan dulu. Oke, Kak. Oke. Dari siapa nih? Kiranya yang kamu bisa jawab. Tunjuk aja, serah kamu. Fauzan. Fauzan. Halo Fauzan, bisa bantu menjawab dua pertanyaan di situ. Panitia apa aja sih Zan yang menurut kamu diperlukan untuk melakukan acara ini gitu? Fauzan?
Iya, Kak. Halo, gimana Dan? Halo. Assalamualaikum Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertanyaan yang nomor 1, struktur kepanitiaannya apa saja? Untuk struktur seksi konsumsi mungkin ditiadakan Alasannya karena apa, kan Dan? ini online. Oke, online ya. Yang kedua, ada lagi? Duh, kok putus? Nggak ada. Oh, nggak ada. Itu aja. Berarti seksi konsumsi ditiadakan. Ada penambahan seksi nggak kalau misal satu seksi dihapus? Fauzan? Oke, gimana teman-teman? Oke, itu tadi jawaban dari Fauzan ya. Aku ke Septian lagi. Kak Septian, dari yang kamu dapat dari teman-teman kamu ini, menurutmu kamu masih mampu nggak yang tadi targetnya ini ditulis di sini sebelum Agustus ini? Ini kan kita tulis di sini, sebelum Agustus. Dengan teman-temanmu sebagai panitia, menurut kamu bisa nggak ini terrealisasi? Menurutku belum bisa, Kak. Alasannya apa tuh? Eh, aku yakin pasti banyak, enggak banyak, sebagian ada yang belum paham gitu, Kak. Belum paham-paham benar gitu, Kak. Oke, belum paham-paham benar ya. Sekarang aku kasih kesempatan lagi nih buat teman-teman semua yang belum paham untuk bertanya. Aku hapus semua yang ada di sini ya. Oke, aku hapus tuh. Kira Israel aja. Aku hapus semua. Sekarang aku kasih pertanyaan buat kalian semua. Aku kasih kesempatan buat kalian untuk bertanya lagi kepada aku, mumpung masih ada ini. Apa sih yang masih kalian bingungkan? Kayak gitu. Ada nggak? Ada, Kak. Oke, dari Afra. Tolong Dewan Ambalan ditampung dulu. Jadi ini nanti akan aku jawabnya, nggak ada yang tanya jawab gitu. Tapi ditampung dulu, baru aku akan jawab. Dari Kak Afra, monggo Kak Afra. Gimana pertanyaannya? Yang koordinator itu nanti suruh ngapain? Oke, yang koordinator itu disuruh ngapain? Oke, bisa ditampung dulu untuk panitia. Atau mungkin buat teman-teman yang mau langsung tanya, silakan langsung di kolom chat ya. Gimana Mas Irfan mau tanya apa ini? Oke, nanti aja dilewatin dulu. Buat teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi nggak? Baru satu aja ini. Aku kasih kesempatan loh, aku nggak ngasih kesempatan kedua nanti. Sebelum tugas melayang ke kalian. Oke, Iftitah. Jadi pertanyaannya itu seperti ini. Dari materi yang aku jabarin hari ini atau dari materi yang kamu baca tadi malam, masih ada nggak sih beberapa ganjalan atau ketidakpahaman atas materi tersebut? Apabila ada, silakan ditanyakan. Aku berikan kesempatan. Kayak gitu. Iftitah, cukup menjawab? Cukup, Kak. Iftia ya, sorry. Ifti. Oh, betul. Iftitah. Oke. Untuk teman-teman yang lain, aku tunggu sampai 13.59 ya, apabila ada pertanyaan. Mas Irfan tadi mau tanya apa, Mas Irfan?
Oke, mungkin itu nanti di akhir sesi kita bisa simpulkan sama-sama ya Mas Irfan. Harapannya semua mudeng sih Mas, karena ini udah usaha maksimal dari panitia. Mungkin gitu jawabannya paling bijak. Sip. Oke teman-teman, gimana pertanyaan? 1 menit terakhir, nggak ada pertanyaan nih. Ada Kak? Oke. Siap. Terima kasih Mas Irfan. Dari Kak Iftia, langsung saja speak up. Siap Kak, tetap dijaga kesehatannya supaya tetap bisa berorganisasi, mencari ilmu, dan bisa membanggakan bagi keluarga, bangsa, dan negara. Amin. Oke Kak Iftia, pertanyaan tadi apa? Izin bertanya Kak. Oke, yang tanya langsung ya, di chat atau langsung ngomong Kak, mau tanya gitu. Peran Akper Trans. Oh ya, Akper Trans. Itu apa, Kak? Oke, Akper Trans itu apa? Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi? Ada Kak. Ya, dari Ibnu, monggo. Itu kan ketua panitia kan sudah dipilih Kak. Terus untuk seksi-seksi yang lain itu dipilih atau itu apa gimana ya Kak? Oke, coba aku simpulin pertanyaan kamu ya. Kan ketua panitia itu dipilih di awal, Kak. Apakah seksi-seksi yang lain itu juga dipilih atau gimana cara pemilihannya, Kak? Kayak gitu ya? Betul? Kak. Hah? Apa? Oke, terima kasih Kak Ibnu. Ada lagi buat teman-teman semua? Atau sudah cukup mungkin? Oke, aku cukupkan ya. Untuk Wirapuspa bisa di-enter jawabannya apa pertanyaan-pertanyaannya tadi apa saja. Dirangkumkan jadi satu dong, Kak. Oke, Mas Irfan kalau mau masuk nanti silahkan. Ini kayaknya aku juga waktuku tinggal 15 menit lagi. Baik, aku coba jawab ya dari pertanyaan. Yang pertama tadi pertanyaan dari Kak Afra, tugas koordinator apa? Terus pertanyaan kedua mana Kak? Aku nggak tahu. Oh, Akper Trans itu apa? Terus pertanyaan ketiga, bagaimana cara memilih seksi kepanitiaan Kak? Oke, coba aku jawab dari yang pertama. Kita masuk ke materi saja supaya lebih enak aku menjawabnya karena aku juga manusia tidak lepas dari yang namanya kelalaian dan kesalahan. Oke, kita masuk ke materi sama-sama teman-teman. Sebenarnya semua jawaban itu ada di materi kita tinggal baca saja. Yang pertama, di sini koordinator itu siapa? Ada Kak Okta sama Kak Afif. Ini siapa sih dia? Dia itu adalah Pradana Putra dan Pradana Putri kita. Dan tugasnya apa sebenarnya? Tugasnya kalau ketua panitia kan dijelaskan serintik sampai bawah. Bahkan sampai seksi konsumsi juga dijelaskan bagiannya apa. Karena ini terlewat ya, saya mohon maaf untuk materinya. Jadi koordinator dari katanya koordinator. Jadi dia mengkoordinasi teman-teman antara hubungan ke atas dan hubungan ke bawah. Perintah dari atasan dilaksanakan untuk kenyamanan bersama dan keputusan dari panitia coba diusulkan kepada atasannya atau di sini ada pengarah atau penanggung jawab itu berarti siapa? Pembinanya kita. Jadi nanti dia yang bertanggung jawab tuh untuk mengkoordinasikan. Bukan berarti dia yang harus senantiasa berkoordinasi ya teman-teman, tapi dia yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan. Itu pertama. Yang kedua, yang namanya koordinator mengatur ya kan dari katanya. Pertama kan mengkondisikan dulu, mengkoordinator. Mengatur juga dia punya hak untuk mengatur. Apabila dari suatu perintah dari atasan dia ke bawah itu selenco, dia berhak tuh untuk ngekat, memotong. Maaf teman-teman, ini kelihatannya sudah tidak sesuai dengan arahan yang diberikan pembina. Sehingga kita harus melaksanakan perintah dari langsung koordinator, melewati ketua panitianya. Contoh, apabila kita melaksanakan suatu acara, dirapatkan itu acaranya secara offline dan keadaan sekarang masih seperti ini, sehingga dari pihak pembina tidak setuju.
koordinator berhak untuk mengekat teman-temanmu. Teman-teman, acara hari ini tidak dilaksanakan seperti konsep, tapi dilaksanakan seperti konsep yang saya terangkan seperti ini. Dia berhak karena dia sebagai koordinator. Jadi fungsinya ada dua, mengkoordinasikan atas bawah, dan dia punya hak untuk mengatur ke bawahnya dia. Itu untuk koordinator. Coba menjawab pertanyaan kedua. Akpertrans itu apa sih, Kak? Oke. Akpertrans itu apa? Dari kepanjangannya dulu. Akpertran. A-nya itu, AK-nya itu akomodasi, perlengkapan, dan transportasi. Jadi dari apa yang terancang di sini, dia akan merancang mendata peralatan apa saja sih yang dibutuhkan. Urutannya seperti apa. Dia juga nggak akan langsung serta-merta, besok acaranya bukber nih. Butuh apa aja? Mungkin piring, mungkin sendok, mungkin gelas. Nggak kayak gitu caranya. Cara berpikir Akpertrans kayak gimana? Dia akan diberikan list, teman-teman. Yang memberikan list peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan siapa? Setelah seksi acara merumuskan acaranya. Jadi acara itu merumuskan itu di awal-awal. Sehingga acara dirumuskan, nanti Akpertrans akan bisa mencari itu. Alat-alat yang dibutuhkan apa aja sih? Oh, ternyata alat-alat yang dibutuhkan itu adalah A, B, C, seperti itu. Oke, itu untuk Akpertrans ya. Terus nanti dia juga akan bertanggung jawab atas apa yang dia pinjam itu. Berarti sangkutnya sama kontrak perizinan, atas pemeliharaan alat, mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan yang telah dia pinjam tadi untuk kegiatan, dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan ketua panitia. Itu untuk Akpertrans. Sekarang coba menjawab dari pertanyaan ketiga. Kak Ibnu, cara memilih seksi-seksi kepanitiaan. Sebelumnya akan aku terangkan terlebih dahulu ya. Untuk Kak Ibnu, sebenarnya ini akan masuk ke materi kita yang besok, yang namanya pembahasan visi misi dan juga program kerja, tapi akan aku singgung. Jadi dalam perumusan suatu proker akan ditunjuk suatu penanggung jawab, dan biasanya itu adalah dari Dewan Ambalan. Dan nanti penanggung jawab itu tugasnya ada dua. Satu, biasanya dia akan merumuskan, mengkonsep dan lain sebagainya. Tapi ini batasannya adalah draft gitu atau rencana. Terus yang kedua, bisa dia rumuskan, dia akan bertanggung jawab untuk merealisasikan ini. Dia akan mengusulkan kepada si Giatopnya, top acara besok seperti ini. Sehingga aku mau masuk ke minggu ini untuk mengadakan rapat untuk panitia, tolong disisipkan dalam pertemuan. Oke, Giatop mensisipkan. Setelah itu, pembentukan panitia seperti apa? Sebenarnya ada hak prerogatif dari ketua panitia untuk menunjuk siapa sih yang mau, atau dia langsung merekrut, sebenarnya boleh. Apabila kita berbicara secara teoritik ya, tetapi teman-teman realitanya gimana sih di lapangan? Realitanya di lapangan tidak demikian, teman-teman. Realitanya di lapangan, biasanya kita diskusikan sama teman-teman kita. Oh, siapa yang mau jadi Akpertrans? Oh, Kak Gunawan kemarin sudah jadi seksi acara, masuk Akpertrans. Ya udah, kita pindah Kak Gunawan di acara saja karena sudah berpengalaman. Oke, kita lanjutkan. Dan modelnya itu adalah diskusi, teman-teman, bukan voting lah. Jadi tolong nanti ke depannya kayak kemarin kok tiba-tiba voting. Tolong jangan gunakan itu sebagai suatu opsi. Itu gunakan sebagai pilihan terakhir, opsi terakhir, sorry. Jangan suatu opsi yang kita andalkan. Jadi andalanya kita itu musyawarah. Musyawarah itu apa? Musyawarah itu biar sama-sama enak, sama-sama menerima, dan dia tahu kenapa dia dilimpahin tugas itu. Kalau misal dia diberikan karena voting ya, ketua panitia magi. Terus besoknya dia ketua panitia lagi karena voting. Ketua panitia lagi karena voting. Kita nggak tahu tuh keadaan psikisnya, karena kita nggak tahu opini yang ada di dalam hatinya. Seperti itu. Mungkin dari 3 pertanyaan itu sudah bisa menjawab, dan aku akan lempar kepada teman-teman nih. Gimana teman-teman? Dari pertanyaan-pertanyaanku itu udah bisa nggak untuk kalian melaksanakan tugas ini tadi? Buatlah suatu kepanitiaan yang beracarakan seperti yang tertulis pada acara ini. Bisa atau tidak? Teman-teman, minta jawabannya. Tadi yang ditunjuk sebagai ketua panitia, siapa ya, aku lupa. Septian, gimana Septian? Ya nggak? Gimana? Udah cukup paham? Paham nggak? Oke, paham ya. Berarti kamu siap untuk melaksanakan acara ini?
Insya Allah siap Kak, tapi Tapi kayaknya belum bisa sebelum Agustus gitu Kak. oke, lobby. Ini namanya lobby ya. Lobby itu atau ibaratnya menawar. Kamu mau nawar sampai tanggal berapa, Septian? Agustus pokoknya Kak. Ya tanggal berapa? 30 Agustus. Gimana Kak? 30 Agustus. Pertengahan aja Kak. Oke, pertengahan Agustus. Kenapa kamu mengusulkan hal yang demikian? Biar mateng gitu Kak. Kalau biar mateng, kenapa nggak kamu ulurin lagi Oktober gitu? Eh, Ya mungkin itu. Oke, mungkin itu. Dari teman-teman lain setuju dengan usulan Septian? Setuju, Kak. Oke, setuju ya. Teman-teman yang lain, suaranya mana nih? Setuju, Aku harus Kak. tunjuk-tunjuk lagi kah? Setuju, Oke. Kak. Oke, terima kasih. Oke, karena sudah setuju dan ini dari keinginan hati kalian ya teman-teman. Agustus tadi ya? Iya teman-teman? Iya, Ya Kak. Kak. Iya, Kak. Oke, Iya, sebenarnya oke, terima kasih teman-teman yang sudah berkontribusi aktif dalam menjawab dan menambahkan ini. Tapi sebenarnya tugas di sini itu adalah pematik dari teman-teman semua, sehingga teman-teman itu bisa aktif bertanya. Jadi akan aku terangin atau akan aku jelasin, tugas ini tuh bohongan, ini nggak ada sebenarnya. Prank dari aku buat kalian supaya kalian tuh aktif bertanya dan lebih memahami soal teori yang akan aku berikan seperti itu. Atau ini masih ada waktu, nanti kan mulainya jam 14.13 ya. Jadi akan kita akhiri jam 14.13 juga. Jadi teman-teman itu tadi, jadi tugasnya ini prank ya teman-teman. Ini nggak ada ini. Ini udah aku belum koordinasi sama panitia. Jadi kalau aku langsung kasih tugas itu nggak boleh. Jadi ini adalah pematik saja dari aku buat kalian untuk bertanya. Jadi tugas ini itu tidak ada. Jadi tadi siapa yang jadi ketua panitia? Aku minta maaf dulu ya. Siapa tadi? Siap-siap Kak. Septian, maaf ya Septian, aku ngeprank kamu soal Siap, jadi Kak. ketua panitia. Karena harapannya kalau misal kita meet kayak gini, kalau nggak aku kasih pematik kayak gini, ternyata teman-teman kemarin kurang aktif dalam bertanya. Kayak gitu. Oke, mungkin aku kasih kesempatan lagi buat teman-teman. Ada pertanyaan lagi nggak terkait materi kepanitiaan? Ada, Kak. Oke, Iftita, apa pertanyaanmu? Eh, apa seksi usaha itu selalu dibutuhkan di semua acara? Di setiap Gimana? acara, apa seksi usaha itu dibutuhkan di setiap acara? Oke, satu pertanyaan terakhir deh. Ini dari siapa? Selain Iftita, ada lagi nggak pertanyaan dari teman-teman yang lain? Tidak Kak. Oke, karena tidak ada, coba aku jawab ya. Iftita. Yang kamu maksud tadi seksi danus ya mungkin ya, dana usaha ya. Iya, Kak. Oke, seksi dana usaha itu kenapa kok tidak ditulis di Wirapuspawiata? Karena emang tidak pernah kita butuhkan teman-teman. Karena sebesar apapun dana yang kita ajukan, misal kemarin untuk kita kemah penerimaan tamu ambalan di kaki Gunung Telomoyo, ya nggak kaki gunung juga ya, di puncak Telomoyo, itu membutuhkan dana, tolong diklarifikasi, 15 juta benar nggak? Teman Dean Ambalan, benar nggak? Ya nggak tahu ya kamu ya. 15 juta itu diperbolehkan teman-teman. Sebesar itu. Bahkan saat dulu aku menjabat sebagai Dewan Ambalan dan aku ingin melaksanakan diklat Dewan Ambalan di puncak, kami mengeluarkan dana sekitar 18 juta, itu juga direalisasikan. Jadi dana sebesar itu untuk acara pramuka kemarin direalisasikan, diperbolehkan. Tetapi melihat kebelakangan ini, kok acara pramuka itu sekarang ada kebijakan pemerintah untuk tidak, ibaratnya acara ekstra itu ditiadakan gitu. Sehingga dana untuk acara ekstra itu tidak bisa di LPJ-kan. Walaupun kita ada usaha atau ada acara kayak gini, itu tidak bisa untuk kita minta dana dari sekolahan.
Sehingga karena kita organisasi ya berpikirnya kritis, ada suatu kebijakan itu jangan ditentang kebijakannya. Coba kita cari celah untuk solusi atas kebijakan itu. Kebijakan itu jadi solusinya apa? Sehingga muncullah yang namanya seksi dana usaha tadi. Kalau misal pertanyaan kan, apakah seksi dana usaha itu diperlukan? Opsional. Yang namanya seksi-seksi yang ada di sana itu opsional. Seperti yang aku terangkan di awal tadi. Seksi yang ada di sana itu adalah opsional yang dibutuhkan. Kalau misal dana usaha dibutuhkan, saat apa? Saat kita butuh dana dan dananya tidak ada. Jawabannya kayak gitu. If Tita bisa menjawab tidak. Bisa, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Dari teman-teman yang lain, ada pertanyaan? Enggak, ini satu tadi ya. Ada satu lagi, kalau enggak aku cukupkan sekian. Itu tadi materi dari aku kembalikan kepada Dewan Ambalan. Kayak gitu. Mungkin ada lagi teman-teman. Kalau tidak, aku kembalikan kepada Dewan Ambalan. Materinya pas 1 jam ya, kontraknya Kak Lutfiana, Anissa. Terima kasih. Mungkin dari aku ucapkan sekian. Kalau misal ada kata-kata yang salah, ada hal yang menyinggung teman-teman semua, aku mohon maaf. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kelihatannya Mas Irfan Waalaikumsalam juga mau warahmatullahi masuk. wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tadi kelihatannya Mas Irfan mau masuk, jadi aku kembalikan langsung kepada Dewan Ambalan saja ya. Terima kasih. Waktu dan lain aku kembalikan ke Dewan Ambalan. Terima kasih Kak Gun atas materi dan ilmu yang telah diberikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan untuk Kak Irfan, silahkan. Waktu dan layar kami persilahkan. Oke, mungkin belum bisa pakai kamera. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya dan mohon maaf baru bisa menghadiri Zoom pada hari ini ya jam 2:30. Mungkin sedikit saja dari saya. Tetap jaga kesehatan, oke? Jangan lupa. Boleh nggak percaya adanya corona, tapi jangan menyepelekan. Langsung aja dari sekian kegiatan yang telah kalian laksanakan, baik itu Zoom ataupun tidak Zoom, baik itu rapat ataupun tidak rapat. Insya Allah saya selalu memantau perkembangan kalian. Dan alhamdulillah dari Mas Gun tadi bermateri. Harapan saya kalian paham semuanya tentang tupoksi kalian masing-masing. Ya, misal nih ada Akpertran, terus ada Akpertran, Pudikdok, kemudian sesi konsumsi dan lain-lain. Saya harap kalian benar-benar paham tentang itu, tugas tentang itu. Saya harapkan benar-benar paham, karena nanti di suatu saat nanti ketika emang keadaan sudah membaik, mau tidak mau kalian harus turun langsung lapangan dan itu pasti akan kagok. Terus bagaimana gitu. Karena emang kebiasaan kalian adalah virtual ya, virtual. Jadi nanti tiba-tiba ketika masuk di lapangan secara langsung itu seperti di ghosting menurut. Jadi panik menurut. Jadi saya harap ketika nanti turun lapangan jangan panik karena banyak yang membantu kalian. Kalau dari kemarin-kemarin sih harapan saya bisa melakukan kegiatan dengan protokol kesehatan secara tatap muka. Sebenarnya gitu kemarin. Cuman ya emang keadaan kepala sekolah sudah tidak mengizinkan, kemudian pembina juga tidak punya kekuatan. Ya udah apalah daya dilakukan seadanya kan gitu. Yang penting tetap semangat, jangan pernah menyerah. Rugi lah, nyerah sudah sampai sekian kok masih kok nyerah gitu loh. Tapi ya alhamdulillah sih angkatan kalian yang baru itu enak gitu. Ya, tapi saya selalu berusaha lobby ke Bu Vicky, ke kepala, selalu lobby bahwasanya bukan larangan pandemi itu, tapi itu aturan Pak gitu terus. Tapi ya alhamdulillahnya juga belum di ACC bahkan kegiatan yang secara tatap muka. Ya kemarin walaupun kita semua harus swab atau harus vaksin, nggak masalah, yang penting ada kegiatan gitu loh. Kalau perlu kita dipositifkan corona semua aja gitu loh, jadi kan bisa kegiatan secara bebas gitu loh. Corona kan semua, nanti isolasi mandiri, sampai saya mikir seperti itu gitu ya. Tapi
nggak apa-apa, jalankan saja, tetap semangat, tetap bertanggung jawab pada tugas yang ada di pundak kalian masing-masing, tetap jalankan apa yang diperintahkan Dewan Ambalan, alumni ataupun pelatih kalian, karena itu memang satu dasar organisasi di mana kamu harus patuh dengan atasanmu gitu. Walaupun pendapatmu benar, tetap kamu akan kalah dengan atasanmu, itu tetap akan kalah. Tetapi jangan pernah putus asa. Kebenaran atau pendapat kalian itu harus kalian pegang terus sebagai prinsip kalian ikut pramuka. Itu yang kami cari. Bukan kita ngendon-ngendoni, tapi prinsip kalianlah yang kita cari. Bukan kamu berpendapat terus kemudian setelah dikritik kemudian kalian tidak berani lagi mempertahankan pendapat kalian. Itu tidak kami gunakan. Itu ya, satu dari saya, ketika kalian udah punya prinsip, pegang prinsip itu sampai kapanpun. Itu ya. Kalau ada yang mau menjatuhkan prinsipmu, kamu harus punya senjata lagi untuk menjatuhkan prinsipmu. Gitu. Seperti itu mungkin yang informasi yang saya bisa sampaikan ke kalian. Babakan Wira Puspawiyata, walaupun kemarin sempat mau nantang Pak Kepala Sekolah saya, kalau emang nggak boleh, kenapa nggak dibubarkan aja Wira Puspaku gitu, tapi ya tidak sedangkal itu sih pemikiranku. Ya insya Allah nanti ketika diizinkan, tolong untuk Mas Gun dan Dewan Ambalan yang sekarang masih menjabat, adik-adiknya didampingi secara penuh dulu, dilatih bagaimana cara beradaptasi secara langsung dengan alam gitu. Mungkin itu dulu, tetap semangat, jangan menyerah, tetap jaga kesehatan, hindari kerumunan nggak apa-apa, hindari apa ya? Hindari kepanikan, ketakutan pada virus yang sedang merajalela ini. Oke, saya cukupkan. Mungkin saya kembalikan lagi ke Dewan Ambalan atau ke moderator. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak atas informasi dan nasihat-nasihatnya. Semoga kita semua dijauhkan dari segala penyakit dan selalu diberikan kesehatan. Dan hari ini kita mendapatkan kabar duka atas meninggalnya Bapak Arif Kriswahyudi selaku guru PPKN SMA Negeri 1 Pabelan. Mari kita mengirimkan doa untuk beliau sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Setiap kelahiran pasti akan ada kematian, dan setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Semoga Pak Arif diterima di sisi Tuhan, tenang dan damai bersama Tuhan. Amin. Kita cukupkan acara pada sore hari ini. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih untuk adik-adik yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Dan terima kasih untuk pemateri Kak Gunawan telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu. Mengingat waktu sudah terlalu sore, Kak, dan tadi dari Kak Gunawan kan juga sudah ada sesi tanya jawab, jadi mungkin acara cukup sampai di sini saja. Oh, oke, Kak. Sorry. Aku kira 1 jam penuh itu buat aku.
Sebelum meninggalkan Meet, silakan open cam terlebih dahulu untuk dokumentasi. Dimohon untuk open cam. Satu, dua, tiga. Gaya bebas, gaya bebas. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Dipersilahkan untuk meninggalkan Meet. Makasih, Kak. Terima kasih Kak, izin Ya, take. sama-sama.